Apa? Aisar Khalid jual daster dapat 1 miliar? Sabar solusinya. Baru-baru ini beredar sebuah video dari warga Malaysia yang menghina dan mengejek Indonesia terbelakang. Membandingkan narasi video Malaysia-Indonesia bagaikan langit dan bumi, tidak apple to apple. Sekali lagi tentu kita tidak anti kritik dan harus terima fakta asalkan perbandingannya apple to apple. Tapi dalam video yang dibuat seorang akun Malaysia itu, seolah-olah Indonesia paling buruk di dunia. Sedangkan negaranya yang bagus-bagus saja. Ada sih netizen yang berkomentar Malaysia kok diladeni, yang waras ngalah saja, tapi bukan itu poinnya. Karena kalau didiamkan atau dibiarkan tanpa adanya kontra narasi, bisa jadi seolah-olah video yang dia buat itu benar atau dianggap jadi kebenaran. Jadi sekali lagi, ini bukan video kebencian atau saling menghujat ya, harus dipahami. Oke, sekarang kita lanjut. Lihatlah video yang dia sebar ini. Video anak-anak Malaysia sedang belajar robot teknologi, sementara anak-anak di Indonesia belajar jadi ayam-ayaman, pelestari feodalisme. Kita tidak menampik kalau hal-hal seperti itu memang ada di Indonesia, di beberapa daerah di Indonesia. Hal-hal yang melestarikan budaya leluhur untuk sungkem dan hormat pada orang tua dan gurunya, terutama di pesantren-pesantren, dan ini masih terjadi. Tapi ini bukan menjadi ayam-ayaman, tapi mengajarkan kepada para santri dan anak didik dan anak-anak di Indonesia kalau kita harus patuh dan menghormati orang tua dan guru-guru kita. Ini lebih mengajarkan adab sopan santun. Walaupun tentu kita tidak menampik dan dikagetkan, ada salah satu pesantren di mana santriwati dan santrinya harus sujud saat menerima ijazah mereka. Tentu kita tidak membenarkan hal ini, tapi pasti ada alasan bagi pondok itu untuk menjelaskannya. Tapi sekali lagi, perbandingan video akun warga Malaysia itu tidak apple to apple. Dia menganggap anak Indonesia ketinggalan teknologi dan terbelakang. Ingat ya, pace Indonesia itu luas. Anak Indonesia bukan hanya seperti yang dia gambarkan dalam video saja. Dia tidak menyoroti kalau anak-anak Indonesia juga ada juara kompetisi robotik AI internasional. Lihat ini 5 siswa asal Islamic Development Network IDN Boarding School, Bogor, Jawa Barat, berhasil meraih penghargaan juara pertama dalam kompetisi AI atau kecerdasan buatan dan robotik tingkat internasional di Beijing, China, tahun 2025. Lihat ini Pak C buka mata lebar-lebar. 5 siswa SMP asal Bogor raih juara pertama kompetisi AI robotik internasional di China. Kenapa tidak ada bendera Malaysia ya di situ? Keceplosan nih. Belum lagi sejelimat anak Indonesia yang menang prestasi Olimpiade Matematika dan Sains di dunia internasional. Nah, kalau begini apple to apple kan? Jangan taunya jelekin negara orang saja ya Pak Cik. Akun itu juga menyebut Indonesia terbelakang karena negaranya sudah produksi mobil, sementara Indonesia masih main mobil-mobilan dari besi kulakan. Sekali lagi perbandingan ini tidak apple to apple. Kita akui Malaysia punya brand mobil Proton, tapi video perbandingannya tidak apple to apple kan guys. Video di bawah ini adalah kelompok komunitas di Indonesia yang memang ada dan membuat kendaraan unik dari barang bekas tak terpakai dengan mesin-mesin motor yang dimodifikasi. Tentu tak bisa dibandingkan dengan Proton kebanggaan mereka karena tidak apple to apple. Tentu kita harus akui, Malaysia punya Proton yang didirikan tahun 86 dengan kerjasama teknologi bersama Mitsubishi Jepang. Artinya Proton didukung pengembangan teknologi Jepang, bukan murni sendiri. Barulah beberapa tahun terakhir mencoba mengembangkan teknologi sendiri. Indonesia juga pernah bekerja sama untuk produksi mobil nasional sebut saja Timor, yang waktu itu bekerja sama dengan perusahaan Korea bernama Kia. Walaupun harus gulung tikar, tentu kita harus akui. Lalu ada Vin Komodo mobil yang diproduksi oleh swasta untuk pedesaan dan angkut barang dan mini off-road. Tentu ada SMK yang jika dibahas akan jadi perdebatan dan beberapa brand mobil lainnya. Tapi yang harus diingat, bahwa Indonesia juga punya pindad perusahaan negara yang memproduksi Alutista, produk komersial dan kendaraan militer yang diakui dunia, di mana pindad memproduksi Maung Garuda yang dijadikan kendaraan resmi Presiden Prabowo Subianto. Dia juga membandingkan Malaysia jadi pusat teknologi dunia, sementara Indonesia gas saja masih kesusahan. Sungguh terlalu pacik satu ini. Padahal kita tahu pusat teknologi dunia itu ada di Cina, Amerika, India dan Singapura, dan beberapa kota di Eropa. Indonesia juga sama seperti Malaysia jadi tempat investasi bukannya pabrik teknologi kelas dunia. Jadi yang dia tampilkan tidak apple to apple. Kalau Indonesia pernah kesusahan gas, Malaysia juga pernah kesusahan beras. Kenapa nggak diakui sih Pak Cik?
Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang di-Petua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BPT selesai.